Halo, nama saya Elizabeth Virginia Putri Harmadianti. Biasanya orang-orang memanggil saya dengan panggilan Virgi, Ji, atau Iji. Terserah kalian mau manggil saya apa. Tapi, saya mau memperkenalkan diri saya lebih lanjut dulu. Saya dari program Sarjana Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Dan dalam kesempatan ini, saya tuh diberi tugas oleh guru mata kuliah dari Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah untuk mempresentasikan apa yang pernah dipresentasikan dulu ketika SMA. Terus saya mikir, saya pernah presentasi apa pas SMA? Akhirnya saya memilih presentasi ini, karena ini adalah salah satu presentasi yang dulu pernah saya bawakan dalam upgrading sebuah yayasan yang bekerja dalam rumpun pendidikan untuk anak usia sekolah dasar. Oke, kita mungkin lanjut dulu ke perkenalan. Mungkin di sini ada Instagram saya, ada LinkedIn saya juga, bisa dicek. Siapa tahu kita bisa kenalan. Rasanya lucu ya, anak SMA disuruh ngomong di depan anak-anak, bukan anak-anak, orang-orang yang sudah menempuh pendidikan guru, pendidikan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar. Tapi nggak apa-apa, kita lihat apa aja sih yang saya sharing waktu itu. Mari kita masuk. Nah, ini waktu itu buka dengan ini, semuanya langsung pada senyum-senyum. Kenapa tuh senyum-senyumnya? Soalnya pada mikirnya kayak, saya pernah ngeliat muka orang ini nih di pedagogi dasar. Tapi kok saya lupa ya ini siapa ya? Ada juga yang ngomong bahkan, ya itu Pak D saya itu, nggak tahu aja kan kalian. Bukan ya teman-teman, ini adalah orang-orang yang menciptakan teori belajar. Ada aliran behaviorisme, ada aliran kognitivisme, ada aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Nama-nama orangnya ada di situ. Kok buat belajar aja tuh banyak banget ya teorinya. Itu kenapa tuh? Itu karena setiap anak memiliki cara yang bercara untuk berkembang, potensi, pengaruh lingkungan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Disinilah pedagogi mengajar itu menjadi sebuah seni, karena nggak semuanya bisa dipukul sama rata. Jadi, mungkin itulah yang akan kita bawakan, membangun interaksi yang menyenangkan. Bagaimana sih caranya untuk membangun interaksi yang menyenangkan itu? Mari kita mulai. Apa aja yang kita akan bahas hari ini? Yang pertama itu adalah their unique needs. Yang kita akan bahas apa aja sih kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka. Terus abis itu apa aja sih cara mereka belajar, bagaimana cara mereka belajar. Dan yang ketiga adalah saya akan sedikit sharing tentang apa saja yang saya lakukan selama saya menjadi seorang pendidik. Dalam hal ini saya melakukan pendidikan musik. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku berharap semuanya bisa grounding dulu, semuanya bisa mengosongkan gelasnya dulu. Kenapa? Supaya kita semua mulai sama-sama dari bawah, tanpa berekspektasi terlalu tinggi, supaya semuanya bisa sama-sama ditanam untuk tumbuh, dan semuanya sama-sama bisa diisi gelasnya untuk diisi dengan hal-hal yang baru. Sudah siap semuanya? Sudah grounding? Sudah dikosongkan gelasnya? Oke, mari kita mulai. Yang pertama, their unique needs. Supaya mereka senang, kita harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka dalam belajar. Untuk hal ini, saya mengambil dari hierarki kebutuhannya Maslow. Apa aja tuh? Ada physiological, ada safety, ada love and belonging, ada esteem, dan ada self-actualization. Nah, kalau yang fisiologis ini, itu tuh dari hal fisik, seperti air, makan, rumah, dan tidur. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan keadaan fisik kita. Lalu kita mulai masuk ke masalah psychological nih. Itu ada perasaan safety, personal security, dan kesehatan mereka. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kita harus menciptakan suasana yang safe bagi mereka. Dan kita juga mesti memastikan dari rumah pun mereka sudah merasa safe. Jangan sampai ada masalah dan mereka malah dipaksa untuk belajar. Lalu ada juga love and belonging, yang isinya tuh kayak friendship, intimacy, dan hal semacamnya. Lalu ada esteem, kayak respect, status, recognition, dan juga ada self-actualization, the desire to become the most that one can be. Jadi, mungkin kalau self-actualization nih bisa dibikin kayak ada perlombaan gitu yang mereka bisa menunjukkan kebisaan mereka semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik yang mereka bisa. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya nih ada
their unique ways to learn. Nah, supaya mereka senang lagi, kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi kemampuan dasar mereka dalam belajar. Semua anak-anak itu beda, semua anak-anak itu unik. Jadi, kita harus kenal apa aja sih yang ada di dunia ini mengenai cara belajar. Di sini ada visual, ada auditori, ada verbal, ada kinestetik, ada logika, ada sosial, dan ada juga solitary. Ada anak yang bisa belajar dengan mind map, ada anak yang belajar dengan mendengar, ada anak yang belajar dengan membaca dan bercerita, ada juga yang dengan bergerak, dengan alat peraga, ada juga yang belajar melalui logika, ada yang melalui sosial, dengan kerja kelompok, ada juga yang dengan belajar dengan mandiri. Nah, tapi kan semua anak-anak berbeda nih. Gimana nih caranya supaya semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan baik? Yaitu dengan kita membuat sistem belajar yang interaktif. Sistem belajar yang bisa mengakomodasi semua dari sifat pembelajar itu. Seperti misalkan di sini aku memberi contoh, ada menonton video, visual, auditory, dan verbal itu akan suka banget dengan hal ini. Terus ada bermain peran, terus ada amazing race, ada juga membaca dan mendongeng, ada teka-teki, ada juga diskusi kelompok. Jadi intinya kita harus mau mencoba, dan mencoba. Sampai kita menemukan terbaik. Oke, maaf, tadi seperti agak terputus ya. Intinya kita harus terus mencoba, dan mencoba, supaya bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi kita coba gabungkan semua yang ada, supaya mencapai titik maksimalnya. Setelah mengetahui itu semua, apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi, mencoba. Tapi kali ini aku akan sharing sedikit. Apa aja sih caraku untuk mempersiapkan ketika aku mau membuat suasana yang menyenangkan ketika aku mengajar. Dalam konteks ini lagi-lagi aku mengajar sebagai seorang pendidik musik ya. Pertama, persiapkan diri, bahan ajar, dan target. Jangan pernah datang tanpa mempersiapkan apapun. Kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak itu. Ingat, waktu kalian berharga, waktu anak-anak kalian juga berharga. Jadi, cara kita menghargai waktu mereka adalah dengan mempersiapkan sebaik mungkin materi-materi yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Jangan lupa juga dibaca, dipahami, dan dilatih setelah disiapkan. Lalu yang kedua adalah penuhi aspek kebutuhan dasar. Nanti kita cek lagi ya, yang di Maslow itu semua harus terpenuhi. Jangan sampai ada poin-poin yang tidak terpenuhi ya. Nah, lalu yang ketiga, ini penting banget nih, buat mereka merasa dibutuhkan. Coba membagi peran di dalam kelas, misalkan menunjuk anak itu menjadi seorang ketua, atau meminta mereka secara sukarela bertanggung jawab akan suatu hal, misalkan menghapus papan tulis, atau menyapu, supaya mereka merasa mereka berperan dan dibutuhkan dalam keberadaan kelas tersebut. Lalu setelah membuat mereka merasa dibutuhkan, jangan lupa untuk membuat mereka merasa hadir dan terlibat langsung di dalam kelas tersebut. Udah ditulis tuh. Nah, ini wajib kudu harus banget. Kalau pusat interaksinya bukan di mereka, kesan menyenangkan sama sekali tidak didapatkan. Jangan sampai kita terlalu pusat interaksinya di pengajarnya, karena mereka akan merasa cepat bosan. Mereka kayak, duh ini kapan selesainya ya? Tapi ketika interaksinya dipusatkan kepada mereka akan merasa, wah saya terlibat dalam kegiatan ini. Misalkan, coba masukin nama mereka dalam cerita, atau panggil mereka untuk menjawab sesuatu. Itu bisa banget tuh buat dimasukin. Lalu berikutnya ada isi dengan kegiatan menarik. Mana sih anak kecil yang gak suka buat mendapatkan mainan? Nggak. Dan siapa sih yang gak suka untuk mendapatkan hadiah? Pasti mereka akan tertantang banget untuk ikut terlibat ketika ada suatu hal seperti permainan dan hadiah yang ditawarkan. Terus, ini tidak kalah penting, menjadi contoh. Banyak orang selalu berfokus dengan memberi contoh. Seorang yang baik itu harus seperti ini, seorang yang baik itu harus seperti itu. Tapi mereka lupa untuk menjadi orang baik itu sendiri. Nah, ketika ada suatu kebiasaan yang baik, daripada memberi contoh, lebih baik menjadi contoh itu sendiri. Lalu yang ketujuh,
Ini adalah poin yang paling menjadi dasarku, yaitu cura personalis. Kenali, dengarkan, dan berbagi dengan mereka sebagai pribadi yang utuh. Cura personalis berarti mengakui bahwa setiap orang itu mempunyai rasa ikut memiliki. Bahwa setiap orang itu sungguh berarti dalam setiap keunikannya. Reminder lagi, setiap orang itu unik. Jangan dipukul sama rata ya. Jadi, itu caraku. Gimana nanti caramu? Jadi, sejatinya pedagogi adalah sebuah seni. Semuanya akan mengalir dengan dinamis sesuai dengan perkembangan kita dan mereka. Selamat mulai bereksperimen, mencari, dan mencoba jalan kalian masing-masing ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.